Outline, dalam penyusunan outline setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan dari kenapa kita harus presentasi, karena berawal dari tujuan itulah kita tahu apa yang akan kita capai dari presentasi tersebut dan bagaimana tujuan yang ingin kita capai itu bisa didukung dari perubahan perilaku ataupun perubahan persepsi yang ada pada diri tiap audiens. Itu yang pertama harus kita perhatikan, sehingga ketika sudah dipetakan tujuan ini, maka kita harus tahu bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Kata bagaimana di sini menjadi kata kunci tentang informasi-informasi apa yang seharusnya dapat disampaikan pada audiens. Ini yang cukup penting. Artinya informasi-informasi inilah yang menjadi dasar kita untuk menentukan poin-poin penting dalam pencapaian tujuan dari presentasi. Contoh kasus misalnya, saya ingin membuat mahasiswa mahir dalam menggunakan PowerPoint. Dari tujuan ini, yang di sini mahir, artinya bahwa mahasiswa diharapkan bukan hanya sekedar tahu buka, simpan, dan tutup, tapi mahasiswa juga harus bisa mengeksplorasi fitur-fitur yang sebenarnya tersedia pada PowerPoint. Artinya bahwa ketika menentukan kata mahir yang menjadi kata kunci dalam menentukan tujuan presentasi, ini setidaknya beranjak dari siapa audiens. Logikanya, kita sudah mengidentifikasi dulu siapa menjadi audiens dalam presentasi kita, sehingga jika mahasiswa yang menjadi sasaran presentasi, maka mahasiswa tersebut diasumsikan dia sudah menguasai dasar-dasar dari PowerPoint itu sendiri, sehingga dengan modal mereka sudah menguasai dasar-dasar tersebut, kebutuhan untuk mencapai kata mahir ini sendiri bisa dicapai melalui presentasi. Namun, jika mahasiswa tersebut belum menguasai presentasi, maka kata mahir ini sendiri bisa kita ubah menjadi pendapat. Artinya tetap dalam menentukan tujuan, kita harus juga bisa mengidentifikasi siapa menjadi audiens kita. Itu yang pertama, artinya ketika kita belum bisa mengidentifikasi siapa yang menjadi audiens, maka secara otomatis kita susah untuk menentukan apa yang menjadi tujuan presentasi kita. Dan secara otomatis juga kita akan susah menentukan informasi-informasi apa yang akan diberikan ke mahasiswa. Itu menjadi poin penting. Oke, saat ini asumsinya bahwa mahasiswa sudah menguasai dasar-dasar PowerPoint dan sehingga kita dianggap pantas untuk menggunakan kata mahir ini sendiri. Nah, sekarang kita bisa menentukan informasi-informasi apa yang kira-kira pantas untuk disampaikan ke mahasiswa sehingga mahasiswa dianggap menjadi mahir. Kita coba list dulu satu persatu informasi-informasinya. Pertama, dengan mengabaikan tujuan, kita coba list dulu informasi apa yang sudah kita punya. Dasar-dasar PowerPoint, dasar ini bisa kita breakdown lagi, bisa kita turunkan lagi menjadi beberapa poin penting, semisal membuka, menyimpan, dan menutup PowerPoint. Kemudian input teks misalnya. Selanjutnya, selain dasar-dasar PowerPoint ini sendiri, kita juga bisa membuat poin-poin baru penggunaan shapes. Dalam penggunaan shapes ini sendiri, beberapa hal yang mungkin bisa kita informasikan ke mahasiswa, yaitu bentuk-bentuk shapes, arranging, aligning, dalam tata letak shapes itu sendiri, arranging dan aligning, kemudian juga custom shapes, dan seterusnya. Ada banyak informasi yang bisa kita sampaikan di sini. Kita mungkin juga bisa menambahkan animasi dasar, artinya kita bisa memperkenalkan model-model animasi yang tersedia pada PowerPoint. Ya, semisal kayak entrance, emphasis, dan juga exit. Kemudian juga motions, artinya ada 4 animasi, kemudian juga modifikasi animasi, kemudian juga modifikasi animasi ini mungkin juga bisa kita pecah menjadi banyak hal, semisal shapes, text, dan lain sebagainya. Oke, anggap saja misalnya ini 3 hal yang akan kita sampaikan ke mahasiswa dalam konteks mahasiswa akhirnya mahir dalam menggunakan PowerPoint. Kemudian setelah kita telaah dari masing-masing teks ini, apakah semuanya perlu untuk disampaikan, mengingat waktu presentasi yang akan kita sampaikan itu terbatas. Kemudian juga apakah semua informasi ini perlu disampaikan ke mahasiswa dalam konteks mahasiswa mahir dalam menggunakan PowerPoint, sehingga bisa kita tinjau ulang list yang sudah kita buat. Misalnya bagian ini kita anggap tidak perlu, sedangkan ini mungkin kita anggap perlu. Kemudian bagian ini dengan asumsi bahwa mahasiswa sudah pernah menggunakan PowerPoint, sudah tahu dasar-dasar PowerPoint, ini dianggap tidak perlu. Kemudian ini perlu, ini juga perlu. Ini mungkin kita anggap perlu, ini perlu, ini perlu. Oke, artinya di sini ada 3 kerangka, 1, 2, dan 3. Sekarang yang kita tentukan, kerangka mana yang akan kita sampaikan duluan, ataukah kerangka mana yang akan kita sampaikan di bagian akhir. Kita bisa buat menjadi ini mungkin kita sampaikan yang pertama kali, ini yang kedua
kedua, dengan logika bahwa penggunaan shapes tidak akan bisa disampaikan ketika mahasiswa belum tahu caranya menginput teks. Itu logika logika sederhana yang terbangun dalam menginformasikan sesuatu kepada mahasiswa. Kemudian kita anggap aja ini yang terakhir, dengan logika bahwa animasi yang akan dilakukan oleh mahasiswa itu tidak akan bisa dengan mudah dipelajari oleh mahasiswa ketika mahasiswa belum bisa menguasai penggunaan shapes. Oke, artinya ini dulu baru ke sini. Nah, ini kurang lebih yang dimaksud dengan outline. Kemudian ketika kita berbicara tentang poin yang pertama, kita hanya berbicara pada ini. Ini misalnya, artinya ada hal-hal lain yang mungkin perlu disampaikan ke mahasiswa, itu tidak perlu disampaikan karena kita sudah membatasi bahwa ketika saya ingin berbicara tentang dasar-dasar PowerPoint, saya cukup untuk menyampaikan tentang bagaimana cara melakukan input teks. Kemudian yang kedua, ini juga bisa susunannya kita ubah. Ini mungkin kita anggap sebagai A, ini B, atau juga sebaliknya. Oke, ini yang dimaksud dengan outline. Terima kasih.